Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Baihaqi Septiadi dengan NPM 21082600075. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai helminthiasis. Di mana helminthiasis ini adalah infeksi parasit, menurut definisinya, yang disebabkan oleh cacing dari berbagai kelompok, termasuk cacing gelang, yaitu nematoda, cacing pipih, trematoda, dan juga cacing pita, yaitu cestoda. Infeksi ini dapat menyebabkan berbagai gejala dan komplikasi tergantung pada jenis cacing dan lokasi infeksi dalam tubuh. Adapun gejala yang biasa timbul ketika kita lihat dari penyakit helminthiasis ini adalah yaitu sakit perut, diare atau konstipasi, kembung, penurunan berat badan, kelelahan, malnutrisi, gatal di sekitar anus, terutama pada infeksi cacing kremi, anemia, khususnya pada cacing tambang, munculnya cacing dalam tinja atau muntahan, lalu juga ada batuk atau gejala pernapasan pada infeksi cacing yang melalui fase paru-paru seperti askaris. Adapun faktor resiko dari helminthiasis ini adalah kondisi lingkungan, yaitu tinggal di daerah dengan sanitasi yang buruk, kurangnya akses ke air bersih, dan juga tingginya paparan terhadap tanah atau air yang terkontaminasi. Lalu untuk kebiasaan higienisnya, tidak mencuci tangan sebelum makan atau setelah buang air besar, serta konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Adapun paparan profesionalnya yaitu pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tanah atau hewan seperti pertanian dan juga pekerjaan tambang. Adapun untuk usia, anak-anak lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya matang dan kebiasaan bermain di tanah. Untuk patofisiologi dari helminthiasis ini itu adalah helminthiasis terjadi ketika telur cacing atau larva masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, atau kontak kulit dengan tanah yang terkontaminasi. Setelah masuk, cacing berkembang menjadi dewasa di saluran pencernaan atau organ lain. Cacing dapat menyebabkan kerusakan lokal, menghambat penyerapan nutrisi, dan menghasilkan toksin yang memicu peradangan. Pada infeksi yang berat, cacing dapat menyebabkan obstruksi usus atau masalah serius lainnya. Bagaimana cara kita meninggalkan diagnosanya? Kita bisa lakukan pemeriksaan feses, yaitu identifikasi telur, larva, atau cacing dewasa melalui pemeriksaan mikroskopis. Lalu tes darah, yaitu kita bisa menghitung eosinofil yang tinggi dan yang tinggi sering ditemukan pada beberapa jenis infeksi cacing. Lalu hitung darah lengkap dapat menunjukkan anemia, misalnya anemia mikrositik pada infeksi cacing tambang. Tes serologi, pengujian antibodi spesifik untuk mendeteksi infeksi cacing tertentu meskipun jarang digunakan dalam praktik klinis sehari-hari. Lalu bisa kita lakukan imaging yaitu USG atau ultrasonografi dan juga CT scan ataupun juga bisa MRI dapat digunakan untuk mengidentifikasi cacing yang telah berimigrasi ke organ lain seperti hati ataupun otak. Untuk tata laksananya bisa kita lakukan obat antihelmintik yaitu jadi kita bisa kasihkan albendazole atau mebendazole di mana obat lini pertama yang efektif melawan sebagian besar infeksi cacing usus. Lalu bisa kita berikan juga praziquantel digunakan untuk infeksi cacing pipi dan cacing pita. Ivermectin digunakan untuk infeksi tertentu seperti strongyloidiasis atau filariasis, lalu pencegahan dan kontrol seperti perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pendidikan tentang kebersihan atau edukasi tentang pembersihan, dan pengendalian vektor adalah kunci utama untuk mencegah infeksi ulang. Lalu program deworming massal di daerah endemik yang berisiko tinggi, pengobatan simptomatik, suplementasi zat besi pada pasien dengan anemia, lalu juga pengobatan anti diare dan pengolahan komplikasi yang terkait. Referensi saya gunakan adalah dari Hotes PJ Fenwick tahun 2020, Betoni JN, Col LN dan juga Hotes PJ tahun 2019 dan juga Kaiser J dan juga Uttingzer J pada tahun 2020. Terima kasih sebelumnya mohon maaf jika ada kurang. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.